Christian Eriksen baru-baru ini membeberkan alasan mengapa ia pindah ke Manchester United. Ia mengakui bergabung dengan Setan Merah adalah sebuah bentuk penembusan untuk karirnya. Seperti yang sudah diketahui, Eriksen sempat absen merumput selama setengah tahun. Ia mengalami masalah pada jantungnya yang membuatnya kolaps pada pertandingan Euro 2020 silam. Di awal tahun kemarin, ia resmi merumput bersama Brentford. Namun 6 bulan berserang, ia memutuskan untuk pindah ke Manchester United. Ketika ditanya mengapa ia memutuskan pindah ke MU, begini jawaban Eriksen. Saya sebenarnya punya banyak pilihan di musim panas nanti. Namun yang terpenting bagi saya adalah mencari klub yang tepat, buka Eriksen kepada Sky Sport Inggris. Eriksen mengakui bahwa ia memang ingin kembali bermain di klub besar. Ia ingin membuktikan bahwa ia jauh dari kata habis meskipun ia memiliki penyakit jantung. Ya, Brentford memang ingin saya bertahan. Namun di musim panas kemarin, saya punya opsi untuk meningkatkan karir saya, lanjut Eriksen. Saya selalu bermimpi untuk bermain di klub besar. Saya ingin meraih kesuksesan bersama klub tersebut. Lebih lanjut, Eriksen menyebut bahwa Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia. Jadi, ia tidak perlu pikir dua kali untuk menerima pinangan Setan Merah. Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia. Bergabung dengan klub ini merupakan sebuah penebusan atas apa yang terjadi sebelumnya, lanjut Eriksen. Saya berhasil membuktikan diri bahwa saya masih bisa bermain di level tertinggi ketika klub seperti Manchester United menginginkan saya. Ini adalah klub yang sangat besar yang pernah saya kuat, ia menambahkan. Semenjak bergabung dengan Manchester United, Eriksen langsung menjadi andalan Erik ten Hag di lini tengah Setan Merah. Ia mampu mendikte tempo permainan United dan ia mulai menjalin kerjasama yang apik bersama Bruno Fernandes. Manchester United sedang dalam fase berburu kiper yang potensial untuk dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Kiper Atletico Madrid, Jan Oblak, dikabarkan jadi prioritas transfer Manchester United. Kontrak Oblak sendiri akan habis di akhir musim 2022-2023. Belum ada pembicaraan resmi terkait perpanjangan kontrak kiper berusia 29 tahun itu. Namun, dalam laporan Bein Sport, kemungkinan Oblak dipertahankan sangat besar. Kiper timnas Slovenia ini masih diperlukan jasanya untuk mengawal gawang Atletico. Sejauh ini, Oblak memang menjadi kiper yang nyaris tidak tergantikan di bawah Mr. Los Rojiblancos. Semenjak kepergian David De Gea, Atletico nyaman menggunakan jasanya. Keinginan MU mendatangkan Oblak itu tidak lepas dari situasi kiper utamanya saat ini. Kontrak David De Gea juga akan berakhir pada musim 2022-2023 ini. Dibandingkan dengan Oblak, De Gea saat ini lebih tua. Pemain berkebangsaan Spanyol itu sekarang sudah berusia 31 tahun. Walaupun demikian, De Gea menunjukkan kualitas yang belum termakan usia. Bahkan, Man United lebih memprioritaskan sebagai kiper utama musim ini dan meminjamkan Dean Henderson ke Nottingham Forest. Saat ini, sang pelatih cenderung memainkan bangun serangan yang melibatkan kiper, sedangkan De Gea tidak memenuhi kriterianya tersebut. Jadi, kemungkinan untuk mencari kiper baru sangat terbuka. Man United bahkan dikabarkan siap menawarkan Oblak dengan gaji 2 kali lipat dari yang saat ini ia terima di Atletico. Cristiano Ronaldo mengabaikan fans Sheriff yang juga ngefans sama Ronaldo. Setelah sempat diolok-olok dengan sebutan CR007 lantaran tak mencetak gol maupun mencatatkan assist dalam 7 pertandingan, Cristiano Ronaldo akhirnya pecah telur. CR7 mengakhiri pacaklik golnya sejak awal musim 2022-2023 dengan mencetak gol penalti untuk Manchester United saat mengalahkan Sheriff Tiraspol. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, try with no regrets, leave with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, let me hit your dreams, if you really what it seems, try to find out what it means, at least do it. Ronaldo
dipercaya sebagai starter dalam laga Manchester United versus Sheriff Tiraspol tersebut. MU unggul lebih dahulu lewat gol Jadon Sancho pada menit ke-17. Di sisi lain, performa Ronaldo saat memulai musim baru 2022-2023 dinilai amat buruk. Mega bintang asal Portugal itu hanya dipercaya sebagai starter sebanyak 3 kali dari 7 penampilan di semua kompetisi. Ada momen viral ketika Ronaldo berjalan keluar stadion. Dirinya nampak dihampiri fans Sheriff yang ingin mengajaknya berfoto. Nah, Ronaldo menolaknya bukan karena tak berminat ya guys. Dirinya menolak berfoto lantaran dirinya sedang penuh keringat. Setelah penolakan pun, Ronaldo menyuruh fans-fans tersebut menunggu di ruangan tim. Dirinya menyuruh ofisial untuk memperbolehkan fans tersebut masuk untuk berfoto dengannya. Anthony Elanga masuk dalam daftar penghargaan Golden Boy 2022. Anthony Elanga dianggap sebagai salah satu dari 40 pemain muda terbaik di dunia sepak bola saat ini. Pasalnya, bintang muda Manchester United itu merupakan salah satu dari 40 pemain muda yang masuk nominasi penghargaan Golden Boy 2022. Penghargaan ini dijalankan oleh outlet Italia Tuttosport, dengan sejumlah jurnalis memberikan suara sepanjang tahun untuk pemain U21 terbaik di antara Liga Papan atas Eropa. Itu dimulai dengan daftar 100 pemain tetapi sekarang telah ditebang. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi pemain reguler di tim United musim lalu di bawah asuhan Ralf Rangnick dan kemudian menjadi pemain internasional yang mapan setelah berhasil menembus tim Swedia. Momen terbaik Elanga adalah gol di fase gugur Liga Champions melawan Atletico Madrid. Musim ini di bawah Erik ten Hag, Elanga kemungkinan akan bermain lebih sedikit tetapi akan ada peluang baginya untuk berkembang sebagai pemain. Selamat untuk Elanga. Ten Hag menyaksikan Manchester United U21 bermain imbang dengan West Ham. Erik ten Hag meluangkan waktu untuk menonton tim U21 Manchester United menghadapi West Ham pada Jumat malam. Tak lama setelah kembali dari Moldova di mana tim utama mengalahkan FC Sheriff 2-0 di Liga Eropa, Ten Hag hadir di Stadion J. Davidson di Altrincham. Ten Hag didampingi oleh Michel van der Gaag, tangan kanannya, Direktur Teknik Darren Fletcher dan Andy O'Boyle, yang baru-baru ini bergabung dengan klub sebagai Wakil Direktur Sepak Bola. Itu menunjukkan dia tertarik dan itu memotivasi anak-anak dan para pendukungnya, kata Dempsey kepada The Athletic. Saya pikir itu sangat menggembirakan bagi semua yang peduli bahwa dia ada di sini bersama stafnya. Ini mengirimkan getaran positif. Saya pikir 1 atau 2 pemain kami jatuh jika saya jujur, tetapi itu baik baginya untuk datang dan melihat kami dan itu sehat untuk semua orang di klub sepak bola. Charlie Savage memulai permainan di lini tengah, dan dia ingin sekali membuat Ten Hag terkesan setelah bermain untuk tim utama selama tur pramusim. Hasil tidak bagus untuk U21 musim ini, dan ini hampir sama. Tim asuhan Mark Dempsey tampil bagus tetapi harus puas dengan gol penyeimbang Omari Forson untuk mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang 1-1. Manajer telah mempromosikan pemain dari skuad U21 Dempsey, termasuk Radek Vitek, Tyler Fredrickson, Kobie Mainono, Zidane Iqbal, Shola Shoretire dan Charlie S1MC Pronunciationale. Semoga lebih banyak yang naik kelas segera setelah U21 meningkatkan hasil mereka dalam beberapa minggu mendatang. Ten Hag fokus 4 posisi pemain baru di bursa transfer Januari 2023. Bos Manchester United Erik ten Hag telah mengidentifikasi 4 posisi untuk memperkuat klub,
termasuk satu area untuk perhatian khusus pada Januari. Dengan stabilitas yang lebih besar di ruang istirahat dan departemen rekrutmen, United akan tertarik untuk membangun kerangka kerja untuk kesepakatan yang akan diselesaikan selama 2 jendela transfer berikutnya, dengan 4 posisi diprioritaskan. Area yang paling membutuhkan perhatian adalah di depan, dengan masa depan Ronaldo yang tidak pasti, yang berarti bahwa Marcus Rashford dan Anthony Martial adalah satu-satunya penyerang tengah setan merah yang mapan. Sementara United memiliki persediaan yang baik di departemen penyerang sayap, mereka akan bertujuan untuk menambah penyerang baru ke dalam barisan mereka, dengan kepindahan pada bulan Januari tidak dikesampingkan, jika pemain yang tepat tersedia. Seperti yang digariskan oleh Manchester Evening News, ada 3 posisi lain yang sedang dipertimbangkan. Bek kanan dipandang sebagai prioritas karena United ingin menambah persaingan untuk Dalot di posisi tersebut, meskipun kemajuan Ethan Laird dengan status pinjaman di Queen's Park Rangers telah dicatat. Posisi penjaga gawang juga perlu diperhatikan, dengan David De Gea dianggap tidak cocok dengan sistem Ten Hag dan pemain Spanyol itu akan habis kontraknya tahun depan, sementara masa pinjaman Dubravka akan berakhir dan Dean Henderson akan kembali ke Old Trafford dari posisinya bertugas di Nottingham Forest. United juga akan menjajaki penandatanganan gelandang progresif pemain bola menyusul pengejaran mereka yang salah terhadap Frenkie de Jong dari Barcelona musim panas ini. Casemiro dan Scott McTominay memegang opsi di posisi itu, tetapi Ten Hag percaya lebih banyak fluiditas di lini tengah diperlukan untuk sistem idealnya. Luke Shaw terlihat berotot di sesi latihan Manchester United. Luke Shaw adalah salah satu pemain Manchester United yang berlatih sebelum jeda internasional setelah cederanya kembali melawan Sheriff. Shaw masuk di babak kedua dalam kemenangan 2-0, menggantikan Diogo Dalot dengan Tyrell Malacia pindah untuk bermain sebagai bek kanan. Dia juga masuk dalam skuad Inggris untuk pertandingan Liga Bangsa-Bangsa yang akan datang dengan Italia dan Jerman, meskipun dia baru-baru ini kekurangan waktu bermain. Dan dalam foto latihan terbaru dari Carrington, Shaw terlihat sobek dan gemuk setelah cederanya absen. Shaw harus berjuang keras untuk mengeluarkan Malacia dari tim dan mendapatkan pertandingan yang diinginkannya menuju Piala Dunia. Gareth Southgate tetap percaya dengan Harry Maguire, tetapi masih harus dilihat seberapa besar kesabaran yang dia miliki dengan Kapten United dan rekan setimnya Shaw jika mereka terus ditinggalkan oleh Erik ten Hag. Shaw telah banyak berdiskusi tentang kebugarannya selama bertahun-tahun setelah kedatangannya senilai 30 juta pound di United pada Juni 2014. Dia bertambah besar selama pemulihannya dari patah kaki di bawah Louis van Gaal dan Jose Mourinho terlibat dalam pertarungan lari dengan pemain Inggris itu. Ten Hag terus-menerus menyebutkan untuk membuat skuadnya lebih bugar dan dia menempatkan mereka melalui pramusim yang melelahkan sebelum melanjutkan kerja keras selama kampanye yang tepat. Dia memiliki skuad dalam melakukan lari ekstra setelah kekalahan mengejutkan melawan Brentford, yang dimulai Shaw sebelum digantikan oleh Malacia. Shaw tampaknya menuai keuntungan, tetapi dia perlu menunjukkan apa yang bisa dia lakukan ketika dia berada di lapangan, merebut kembali dinamisme dan kualitas lamanya dalam hal pengiriman. Itu membawanya ke ambang menjadi pahlawan nasional ketika dia mencetak gol di final Euro 2020, tetapi dia belum menjadi pemain yang sama sejak itu dan tergantung padanya untuk mendapatkan kembali bentuk itu. Rio Ferdinand kritik pelatih Inggris setelah menolak Sancho dari timnas Inggris. Rio Ferdinand percaya Jadon Sancho akan merasa tidak puas karena kehilangan skuad Inggris terbaru yang diberikan penampilannya untuk Manchester United musim ini. Pemain berusia 22 tahun itu akan kehilangan kesempatan terakhir untuk membuktikan kemampuannya dalam seragam Inggris sebelum Piala Dunia di Qatar akhir tahun ini. Ada banyak bek. Saya pikir satu-satunya kejutan nyata di sana mungkin adalah jumlah pemain yang dia miliki yang tidak bermain sepak bola reguler di klub mereka, kata Ferdinand kepada BT Sport, seperti dikutip The Metro. Mengingat jenis sikap yang dimiliki Gareth ketika dia mendapat pekerjaan dalam hal menit bermain pemain dan memilih pemain dalam performa terbaik.
Jadon Sancho akan menjadi salah satu pemain yang mungkin akan melihat skuad itu dan berpikir saya telah melakukan apa yang diharapkan dari saya sebagai pemain sayap dalam hal output, angka bijaksana musim ini dan saya melakukan lebih baik dalam hal jumlah daripada pemain lain, dan saya masih belum bisa melihatnya. Dia mungkin merasa tidak puas. Tapi saya pikir skuad itu sangat sesuai dengan apa yang kami harapkan. Gareth Southgate menunjuk 28 pemain untuk pertandingan Liga Bangsa Inggris melawan Italia dan Jerman. Dia memilih 3 pemain Manchester United, termasuk pemain pinjaman Dean Henderson. Tapi orang-orang seperti Harry Maguire dan Luke Shaw mendapatkan anggukan atas Sancho. Saya tidak mengerti. Anda tidak bisa mengatakan mereka sedang dalam performa terbaik, atau mereka bahkan bermain sepak bola yang cukup. Keduanya tidak dapat dianggap sebagai pemain tetap sejak kedatangan Erik ten Hag. Sementara itu, Sancho telah mencatatkan 3 gol di semua kompetisi untuk United, menunjukkan performa yang lebih baik daripada yang dia lakukan di musim pertamanya di klub, tetapi dia masih kehilangan tempat di skuad Southgate. Itu menimbulkan pertanyaan apa yang perlu dilakukan Sancho untuk masuk ke skuad Piala Dunia.